الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علاج حب المدح وكراهية الذم. Obat hubbil madhi, senang dipuji, dan obat tidak senang dicela. Ini makin sedikit. Obat bagi orang yang senang dipuji supaya tidak senang dipuji, dan obat bagi orang yang tidak suka dicela supaya dia ketika dicela biasa-biasa saja, tidak terlalu apa namanya? Ya, tidak diangkat. Hebat, pokoknya macam kau dengan apa boleh tolak dengan kau. Aktsarun nasi halaku bi khaufi madhimmatin nas. Kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan manusia itu celaka dengan disebabkan karena takut celaan manusia. Manusia itu kebanyakan celaka karena takut dicela oleh manusia. Wa hubbi madhihim, dan kebanyakan manusia juga takut celaka karena senang dipuji oleh mereka. Itu sebesar-besar sebab celakanya apa manusia. Fasarat harakatuhum mawqufatan, maka jadilah gerakan mereka di depan mereka itu mawqufatan, terbatas, terhenti, ala ma yuwafiqu ridwan nas, atas apa yang sesuai dengan ridho manusia. Jadi pergerakannya itu patokannya ridho manusia saja. Teman dengar itu enggak? Roja al-madhi, li ajli roja al-madhi, karena ingin dipuji, wa khawfi dzammi, dan takut dicela. Ya patokan mah berben tanah dia tercela, dari berben tanah dia terpuji. Itu patokan perbuatannya setiap hari. Nah, ini hal yang tercela. Wa yajibu mu'alajatu, maka wajib mengobatinya. Wa tariquhu, dan cara mengobatinya adalah mulahadhatul asbabi, yaitu memperhatikan, melihat sebab-sebab ya hubbil madhi, sebab-sebab kenapa dia senang terhadap pujian, wa karahiyatiz dzammi, dan sebab-sebab kenapa dia benci kepada celaan. Ia harus tahu kenapa, apa sih sebabnya dia senang terhadap pujian itu, apa sebabnya dia tidak senang terhadap celaan. Itu yang pertama caranya. Apa sih sebabnya orang senang dipuji dan tidak senang dicela? Fal awwalu, sebab pertama, istisyarul kamali biqaulil madhi. Karena dia merasa sempurna. Orang itu merasa sempurna dengan perkataan orang yang memujinya. Ketika dipuji, mungkin dia merasa sempurna. Apa yang diucapkan oleh orang memuji itu dia menganggap itu ada pada dirinya. Itu sebabnya dia senang dipuji. Faduraji al-aqlaka, maka hendaklah kamu lihat, kembalilah, lihatlah, telitilah akalmu. Fa in kunta muttasifan bi sifatil lati madahaka, maka jika engkau memang benar bersifat dengan sifat yang ia memuji kepadamu, kalau memang itu adalah sifat memang yang ada pada dirimu, maka bahya imma tastahiqul madhak, maka ialah imma barangkali tastahiqul, layak bagi kamu al-madha, akan pujian itu. Bisa jadi layak kamu dipuji seperti itu. Karena kal ilmi, seperti sifat ilmunya, misalnya wal wara'i, dan sifat wara'nya, masyaallah sih tidak kaalim, dan masyaallah sih wara', masyaallah sih tidak pintar. Barangkali memang benar dia orang itu pintar, alim. Barangkali memang benar orang itu wara' zuhud, memang benar. Wa imma la tastahiqu, ada kalanya juga pujian itu yang tidak dia layak untuk mendapatkannya. Tasarwati, seperti kekayaan, wajah, dan jah.
pangkat wal a'rad ad-dunyawiyah dan mata benda dunia. Artinya dengan ini sarwah jah a'rad dan ad-dunyawiyah ini sebenarnya tidak layak itu mendapat pujian karena itu kan tercela menurut. Tidak layak. Lebih senang terhadap pujian itu terhadap sekelumnya mana. Fa in kanat minal a'rad, maka jika ada pujian itu minal a'radi daripada benda-benda dunia, fal farhu biha, maka senangmu terhadap itu a'rad kal farhi binabatil ardi alladhi yasiru alal qurbi, seperti senangmu terhadap tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi, alladhi yasiru yang ada itu kesenangan itu alal qurbi pada waktu yang dekat, hasyiman tadruhu riyah, seperti hasyiman itu tumbuhan kering, tadruhu riyah yang akan menerbangkannya oleh angin berat. Jadi percuma kepujian nanti akan hilang. Wa hadza min qillatil aqli, ini adalah termasuk daripada kekurangan akal. Asyaddul ghammi indi fi sururin tayaqqana anhu sahibun taqala. Asyaddul ghammi, sepaling sangat kesusahan itu, indi menurutku, di sisiku, fi sururin, yaitu pada suatu kesenangan, susah terhadap kesenangan, tayaqqana anhu sahibu, yang ia yakin anhu daripadanya itu kesenangan, sahibu oleh yang punya kesenangan itu, intaq wala akan hilang. Ini orang yang paling gundah, paling susah itu adalah seorang yang senang dengan kegembiraan yang akan hilang darinya. Itu yang paling susah. Tahu enggak telang lagu iya senang. Baru terpuji tahu enggak telang pujian baru a'rad ad-dunyawiyah ini jangan telah lagu iya senang, itu adalah asyadul gham. Wa in kanat mimma tastahiqul farhu, dan jika ada itu al-a'rad mimma yastahiqul farhu, daripada sesuatu yang memang layak untuk kamu senang terhadapnya, fa yang bagi alla yafraha li anna al-khatimata ghairu ma'lumah. Nah, kalau memang itu yang menyebabkanmu senang, maka maka sayukiya, semestinya Allah yafraha, bahwa kamu tidak senang. Kenapa? Li anal khatimah ghairu ma'lumah, karena akhir umur itu tidak pernah kamu tahu. Akhir umur tidak tahu, angka dia senang. Seharusnya dan senang lama husnul khatimah. Fa fil khawfi min anil farhi, maka pada takut daripada su'ul khatimah itu, syughlun anil farhi, itu seharusnya menyibukkanmu daripada senang. Seharusnya lebih sibuk dan takut su'ul khatimah daripada senang dengan pujian itu. Tsumma in kunta tafrahu biha ala raja'i husnil khatimah, kemudian jika engkau itu senang dengannya ala raja'i husnil khatimah, atas rasa optimis, rasa mengharap untuk husnul khatimah. Seandainya dia senang karena mengharap, kan sudah itu raja kan, mengharap. Wal yakun farhuka bi fadlillahi alaika, maka hendaklah yang menyebabkanmu senangmu itu bi fadlillah, karena kemurahan Allah alaika kepadamu, bil ilmi, dengan ilmu, wat taqwa, dan taqwa. Itu yang menyebabkan kita senang. Ngaji, baca ngaji, alim, terus berusaha untuk takwa, kan? Terus kita optimis, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita husnul khatimah. Lalu kita senang dengan itu. Yang membuat kita senang itu fadlillah, itu karunia Tuhan kepada kita berupa ilmu, berupa ketakwaan, itu yang membuat kita senang. La bimadhil madhi, bukan senang itu disebabkan karena ucapan orang yang memuji itu. Itu kan ayat doang. Yang menyebabkan kita senang seharusnya fadlullah itu, kelebihan apa? Kemudian Allah Ta'ala, ilmu yang diberikan oleh Allah SWT diberikan kepada kita. Nah, kan terpuji dari kan, kemudian senang. Wal madhu la yaziduka fadla,
pujian itu tidak akan menambah kemuliaanmu. Benar-benar tentang tahajud ini tidak perlu fadlan kita di sisi Allah. Kalau wal madhu la yaziduka fadla, pujian itu tidak menambah kepadamu akan fadla, kemuliaan. Dunia saja puji dia, bro, kemuliaan di hadapan Allah, di hadapan manusia mungkin. Wa in kanat as-sifatu anta khalin anha. Ini yang tadi itu memang benar dia bersifat seperti itu. Lalu dipuji, tidak akan berpengaruh terhadap posisinya, derajatnya dari Tuhan. Wa in kanat as-sifatu anta khalin anha. Dan jika ada sifat itu khalin anha, sunyi daripadamu, artinya pujian itu dia dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Fa farhuka ghayatul junun. Maka senangmu itu adalah sangat gila. Jogang hati senang oleh perkara sande tidak narak diri, mana ya? Kesalahan dengan Insyaallah si alim mesti lalu ibu tu bisa menurut. Itu kan bodoh sekali. Dia malah misal tukang parkir, para diri kan mobil lah, gitu. Nek dia nak kena junun ni, goyatul junun ni penuh tu. Menarak ya membalaghah, pakai balok jogang mana. Ini memang benar kan? Secara logika senang Dia overdosis. Ingkan sifatu anta khalin anha fa farquka goyatul junun. Jika sifat yang engkau senang dipuji dengan sifat itu padahal kau tidak punya dengan sifat itu, fa farquka goyatul junun, maka senangmu itu adalah kegilaan yang sangat gila. Wa mithaluka, dan umpamamu nih dua mesti contohan. Kaman yahza'u bihi insanun, seperti orang yang dijorak bermain-main bihi dengannya oleh manusia. Wa yaqul, dan dia berkata ma aktsarul itru alladhi fi ahsan. Alangkah banyaknya alangkah banyaknya minyak harum yang ada di perutmu. Insyaallah sebut minyak harum perut. Ya, minyak terkena minyak wangi. Wa ma atyabur rawaih allati tafuhu min. Alangkah harumnya bau-bau yang keluar dari perutmu itu. Idza qada hajatah, kalau kamu sedang pada hajat, iya ni najum dengan masyaallah si sengih tak suka langan tiang dah ke masa kada hajat kan. Dia biasa kalau bisa belajar hidup ni. Iya loh. Jadi sprint di penek. Dia Oh iya suka dekat tu. Ini kan perbandingan dengan senang lihat perkara saja. Tajam mana. Alangkah harumnya apa yang keluar dari perutmu ketika qada hajat. Wa huwa ya'lam, padahal dia mengetahui ma tastamilu alaihi am'a'u, dia mengetahui apa yang ada lah di dalam perutnya. Tahu kenapa suka langan perut dengan qada hajat buat tajam kena menu. Benar-benar tersinggung atau tidak dengan kan? Tersinggung ya, lamun cemuk kan jogang hati. Benar-benar nanti sifat yang masih dekat alim. Buat senang pada mana? Pada mah posisi mereka dengan baru ni mana lah kira. Jogang hati mana? sangat hendak mesti dia. Tersinggung dengan kan mana kan. Lagu dia harap dengan tersinggung tajam si perkaraan. Masyaallah ke alim tersinggung ke sini mana. Temuan malahan. Insyaallah ketawa mesti dia tersinggung kena isi padahal ketawa aku. Jarang malah tidak ada kan. Ada. Parang kelas. Apa jual kerjaannya? Lah, para kita berjorak. Summa yafrahu. Kemudian setelah dia dipuji,
pengen tak suka dengan tiang bahkan ada hajat dia senang kan Masya Allah fakadzalika berembena tanda-tanda seru sering mikir mangkam senang kan fakadzalika idza asnau 'alaika bis-shalah wal wara' fa farihta begitu juga ketika kamu dipuji 'alaika atasmu bis-shalah dengan berbuat baik wal wara' dan wara' wa fa farihta dan kamu senang padahal hukum lapu lampar barang warok, saat barang warok kan dengan meninggalkan yang syubhat. Lama tinggalan haram, tidak mana barang warok. Ifah mungkin itu. Warok tinggi warok. Lagu zaman makin wah tinggalan haram wah warok. Namun le taklim warok kan tinggalkan syubhat kan warok kan. Iya ini padahal dia macam mana haram-haram warok Lugun senang terus barangkali ya sengaja tampilan diri barak tampilan dengan warok mau buat tajam kan jajan diri kan jadi wallahu muttali'un padahal Allah itu memandang ala khaba'ithil batin kepada kejelekan-kejelekan batinmu wa ghawa'il sariratik dan bahaya-bahaya sir hatimu wa aqdari sifatik dan kotoran-kotoran sifatmu kan Tuhan memandang itu yang dipandang. Itu nikmati terpujian dengan berbeda sifat padahal Tuhan itu melihat apa yang sebenarnya di dalam dia darah tuh kencelak fal madih bahaya sari roti juga hati-hati sari roti sari roti fal madihu in sadaqa andai saja orang fal madih maka orang yang memuji in sadaqa kalau dia benar fal yakun farquka bi sifatika allati hiya min fadlillah andai saja orang yang memuji ini benar maka jadilah kau senang itu dengan satu sifatmu itu allati yang ada yaitu sifat daripada kelebihan dari Allah. Memang ini memang ya sifat misalnya dia waro, ya zuhud, ya alim memang di satu bidang masyaallah sudah alim kepintar. Ya harap memang sifatnya itu ya. Bau dan senang bau. Tetapi dengan sebab difarsikan di sifatin allati hiya min fadlillah. Disebabkan karena memang itu karunia Tuhan. Jadi hadis Nabi Sulaiman ada min fadlillah. ya hadza min fadlillah. Dia berdua ni Ya. masyhur amat. Bukan Dia enggak jawab. jadi istilahnya senang kan bercerita dengan niat tahadus jadi niat tak orang mati rabbika tahadus kan mungkin ya kata kunci ya apa min fadlillah wa in kadzaba andai orang yang memuji itu bohong yang bagi ayyahum makadzalik maka sayogia itu ucapan itu menyusahkanmu enggak senang angkat puji berarti dia itu husnuzon kepada saya berbaik sangka kepada saya padahal menentukan ke orang kan lalu berbaik sangka pun puji susah dari ini kan susah kan menolong simparang padahal dia nampak menu tak tahu diri kan kita tak tahu diri teman-teman kan yes berarti terpuji lah susah terpuji susah hatinya dengan pujian itu lantaran kita ditutup oleh Tuhan aib kita terpuji ambil terbuka aib kan tidak terpuji kan wasabab tsani sebab kedua menyebabkan orang senang dipuji dalalatul madhi ala tasfiri qalbil madhi menunjuknya orang pujian itu atas menundukkan hati orang yang memuji berarti kalau mau terpuji berarti seolah-olah orang memuji itu tunduk hatinya kepada orang yang dipuji wa kaunu musabbaban li tasfiri qalbin akhar ini menjadi sebab untuk menundukkan hati yang lain lama sikit dengan puji itu lewat puji dia di hadapan dengan lain itu terpuji dia masya Allah kan sayang mana tersebarkan masyhur jaringan masyhur jaringan pujian fa ilajuhu ma sabaqa fi ilaji hubbil jah wal manzilah fil qulub maka pengobatnya adalah apa yang sudah terdahulu disebut pada pengobatan hubbul jah wal manzilah fil qulub kan wah sebut angka obat hubbul jah Bekot tamak dengan memutuskan tamaknya kepada aninas daripada penilaian manusia tidak terlalu
indang butuh dia penilaian manusia karena kan ridhon nas apa bahasa manusia ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu tidak bisa dicapai oleh manusia. Status dengan ridho marah juga dengan ridho mana kan. Wa talabil manzilah indallah. Hindari tamak daripada mencari posisi di hadapan Allah. Wa anta alama anna talabaka al-manzilah fi qulubin nas wa farhuka bi yusqitu manzilataka indallah. Dan engkau mengetahui bahwa menuntut mencarimu terhadap manzilah, mencarimu terhadap posisi di hadapan manusia itu, wa farhuka bi, dan senangmu terhadap manzilah tersebut, yusqitu manzilataka indallah, itu bisa menyebabkan jatuhnya posisi derajatmu di hadapan Allah. Jadi dalam bentuk Ini nyalek makanya. dan baru kaji secala ada mana. Semakin senang orang terhadap pujian-pujian itu bisa menjatuhkan derajatnya kepada Allah. Wasababul tsalis, terakhir sebab yang ketiga al-hasyamah, kedudukan. Menyebabkan orang cinta kepada pujian itu kedudukan allati tarratil madih ila al-madh, yang mendorong oleh orang yang memuji kepada pujian. Ya budaya kedudukan, biasa dengan budaya kedudukan dia terpuji. Nah, jabatan terpuji dan banyak di bawahan dia puji mana kan? Di mana aja. Lagi bupati mana kan? Kan staf-staf dia bawa dan bantu kayak kalian dulu. Puji nih. Padahal cuma angan aja. Angan kan? Itu yang penyebabnya. Fa yarji'u ila qudrati 'aridatin la sabata laha. Itu bahwa maka yaitu yarji'u akan kembali ila qudratin atas kekuasaan, ya kepada kekuasaan 'aridatin yang datang, la sabata laha, yang tidak tetap baginya, wala tastahiqul farh, yang tidak berhak untuk senang, ya, tidak wajar, tidak berhak untuk membuatnya senang. Ya, buat semuhan tak menolak kan? Ya. Yang terbaca ini kan anak-anak ngeri ngandak. Wa afatul madhi 'ala al-mamduh 'azimah. Penyakit madh, penyakit pujian atas orang yang dipuji itu 'azimah, besar sekali. Besar penyakitnya terhadap orang yang dipuji. Qala ba'du salaf, berkata setengah salaf, man fariha bimadhi faqad makkana asy-syaitana min ayyadkhula fi batnihi. Man fariha, siapa yang senang bimadhi dengan satu pujian, faqad makkana, maka dia maka sesungguhnya makkana syaitan, seolah-olah dia mempersilahkan syaitan akan syaitan masuk min ayyadkhula fi batnihi, untuk masuk ke perutnya. Seolah-olah senang si pujian orang itu sila dengan syaitan tamunya yang. Wa qala ba'dhum, setengah salaf berkata, idza qila laka ni'mar rajul anta fa kana ahabba ilayka min an yuqala laka bi'sa rajul anta fa anta wallahu bi'sa rajul. Maliknya insyaallah. Idza qila laka, kalau orang mengatakan bagimu ni'mar rajul anta, sebaik-baik laki-laki adalah kamu, fakana ahabba ilaika min ayyuqal, maka adalah itu lebih senang kepadamu min ayyuqal, daripada engkau dikatakan laka bi'sa rajul anta, sejelek-jelek laki-laki kamu. Lamun kesenangan tersebut sepaling bagus dengan mama kamu, senangan terkena menu ketimbang selengi-lengi dengan kamu. Senangan terkena pasti senangan terkena kan? Barang sesolah-solah manusia kamu daripada selengi-lengi manusia kamu. Fa anta wallahi bi'sa rajul. Memenu entang, demi Allah kamu itu sejelek-jelek manusia. Masyaallah. Wallahi demi Allah. Hatta inna ba'dal khulafa'ir rasyidin, sehingga setengah khulafa'ir rasyidin sa'ala rajulan an syai'in faqal, bertanya kepada laki-laki dan terhadap akan daripada sesuatu, maka berkata, ya anta ya amirul mu'minin khairun minni wa a'lam. Engkau hai amirul mu'minin lebih baik daripada aku dan lebih alim. Fa ghadiba, amirul mu'minin ini langsung marah. Wa qala inni lam amurka bi ayyuzakkiyani.
Berkata siapa? Amirul Mukminin ini. Kenapa dia marah? Maka setelah marah dia berkata seperti ini, aku ini lam amurka, tidak pernah memerintahkanmu untuk memuji, untuk menyucikan pemuji. Dikuah suruh menjak, dikuah perintah menjak ajum, kan tak mesti puruk mulai. Sini. Apalagi secara umum Amirul Mukminin kan? Gimana kan? Ya enggak kandas lah masuk ke kita nih. Saya aspara mendorong nih dari bupati aku naik. Wa innama karihu al-madhhab. Hanya saja mereka itu Amirul Mukminin membenci daripada pujian itu. Kenapa? Khifata ayyafrahu bimadhil khalqi. Dia takut mereka itu Amirul Mukminin takut senang dengan pujian makhluk. Wa hum mamqutuna indallah, padahal mereka itu dimurkai di sisi Allah. Takut terpuji si makhluk, tidak tak lawan temurkai si Allah. Senang-senang si pujian makhluk, padahal pandangan Tuhan terhadapnya itu li'anna al-mamduha huwa al-muqarrab indallah, karena bahwasanya al-mamduha huwa al-muqarrab indallah, yang dipuji itu sesungguhnya orang yang dipuji itu huwa siapa sebenarnya? Al-muqarrabu indallah, orang yang didekatkan di sisi Allah. Ia tak sepantas terpuji. Wal mazmuma bil haqiqati huwa al-mub'ad min Allah. Wal mazmuma, dari anal mazmuma, dan bahwasanya orang yang dicela itu bil haqiqah, dengan sesungguhnya huwa al-mub'ad min Allah, yaitu orang yang dijauhkan dari Allah. Berarti pujinya seolah-olah kejauhan mana? Al-mulqa minan nari, yang dicempakkan daripada api neraka, pada api neraka, minal asyra ma'al asyra, bersama orang-orang yang jahat. Wa hadzal mamduhu in kana indallah min ahli nar. Maka ini al-mamduhu, orang yang dipuji, in kana indallah, jika ada di sisi Allah min ahli nar, termasuk daripada ahli neraka, fa ma'adzama jahlah, maka alangkah besar kebodohannya. Senang padahal dia ahli neraka, senang terpuji-puji marah niki. Alangkah bodohnya orang itu senang dipuji padahal dia termasuk ahli neraka. Idza fariha bimadhi ghairi, kalau dia senang dengan pujian orang lain. Wa in kana min ahli jannah, andai saja orang itu termasuk ahli surga, fala yanbaghi ay yafraha illa bi fadlillah, maka tidak semestinya dia senang dengan pujian itu, melainkan dia seharusnya senang dengan karunia Allah Ta'ala wa sana'ihi alaih, dan pujiannya terhadapnya atasnya. Wa mahma alima anna al-arzaq wal ajal bi yadillah qalla iltifatu ila madhil khalqi. Manakala ia mengetahui bahwasanya rezeki ajal manusia bi yadillah itu di tangan Allah, namun hendak marah itu qalla iltifatu ila madhi, maka sedikit perhatiannya kepada apa? Kepada pujian makhluk. Namun kita tahu sedang rezeki nenek ajal Allah Ta'ala, apa butuh kepada pujian manusia. Seharusnya kita sibuk dengan mencari pujian Allah, karena kita tahu berbeda terpuji sama manusia dan bau ya rombok rezeki dan bau sih rombok umur mana kita. Wa dhammihim wa saqata fi qalbi hubbil madh. Wa dhammihim, dan celaan mereka, wa saqata min qalbihi hubbul madh wa ishtaghala bima yuhimmuhum min amri din. Qalla al-iltifatu ila madhil khalqi wa dhammihim, dan celaan mereka, wasaqata min qalbi, daripada hatinya, hubbul madhi, cinta terhadap pujian itu. Wastaqala bima yuhimmu min amri dini, maka dia sibuk dengan apa yang penting-penting daripada perkara agama ini. Wallahul muwaffiq. Allah lah yang memberikan taufik shawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bawa ke amalan bahasa kita ini dirahmati dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususan di musannaf al-Hujjatul Islami Hamid al-Ghazali wa lil mukhtasir bin Umar bin Muhammad bin Salim Hafiz rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah. Lahum al-Fatihah.